Halo, balik lagi sama saya. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal tingkat mahir dari materi variabel tingkat tipe data, operator, input, dan output. Nah, di sini ada 5 soal juga. Akan saya langsung mulai dari nomor 11, yaitu buatlah algoritma dalam bahasa C. Saya akan diberi hadiah jika ranking 1 di kelas dan naik kelas. Nah, di sini kita tahu lah, kan saya akan diberi hadiah jika ranking 1 di kelas dan naik kelas. Kita bikin dulu value-nya. Misalkan ranking pertama itu sama dengan 1. Value-nya bernilai benar apabila dia bernilai 1. Lalu naik kelas akan bernilai benar apabila dia value-nya sama dengan 1. Nah, ini seperti yang sudah ditulis ya. True sama dengan 1 dan false sama dengan 0. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu mengenai tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu apa sih? Jadi, ya ada macam-macam ya tabel kebenaran itu. Nah, dalam kesempatan kali ini akan hanya dijelaskan itu tabel kebenaran yaitu N atau dan. Nah, di sini si N ini hanya akan bernilai benar apabila kedua komponennya itu bernilai benar atau true. Nah, di bernilai benar itu di sini sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalkan komponennya dua-duanya 1, maka baru akan bernilai benar. Kalau misalkan salah satunya ada yang bernilai false atau salah atau 0, itu akan bernilai false juga di akhirnya. Nah, makanya di sini kita kita coba dulu ya bernilai 1 atau true dulu dua-duanya akan jadi apa. Coba di sini kita langsung run. Nah, karena dia dua-duanya 1 atau benar, maka dia akan bernilai 1 atau benar gitu. Jadi kalau misalkan saya ganti, misalkan dia nggak ranking pertama atau bernilai salah, nah, gimana compile-nya? Maka dia akan berubah ya jadi 0 bukannya 1 tadi. Karena salah satu komponennya itu bernilai salah. Jadi hasilnya itu bernilai salah di akhirnya. Seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas. Saya akan lanjutkan ke soal ke-12, yaitu Pak Eki memiliki N ekor bebek. Ia ingin menempatkan bebek-bebeknya tersebut pada kandang-kandang. Ia juga ingin agar setiap kandang berisi paling banyak M ekor bebek. Tentukan jumlah kandang paling sedikit yang diperlukan Pak Eki. Nah, di sini ada rumusnya ya. Udah ada jumlah kandang sama dengan jumlah ekor ditambah jumlah max bebek tiap kandang dikurang 1 dibagi dengan keseluruhannya itu dibagi dengan jumlah max bebek tiap kandang. Nah, kita bikin dulu integer A dan B, lalu ini ada input input mengenai masukkan jumlah ekor bebek dan masukkan jumlah maksimal bebek tiap kandang. Nah, lalu di line 19 akan kita mulai perhitungannya. Nah, perhitungannya untuk jumlah kandang ialah A ditambah B, yaitu jumlah sama ya, jumlah ekor bebek ditambah jumlah max bebek tiap kandang, dikurang 1, lalu kita bagi dengan B, atau uh, jumlah max bebek tiap kandang. Maaf. Ya, seperti itu. Lalu akan saya lanjutkan ke run-nya. Jadi run-nya itu ialah, coba misalkan ya, jumlah ekor bebeknya itu ada yang banyak deh, 20 gitu. Jumlah max tiap bebek tiap kandang itu ada 3. Nah, berarti kan eh, jumlah kandangnya ialah 7. Nah, coba dipikir. Kalau misalkan 20 nih, ini kan tiap kandangnya itu ada 3. Berarti kan mau nggak mau 20 bagi 3 itu kan masih sisa 1. Jadi seharusnya cukup untuk 16 apa? Cukup untuk 6 kandang, tapi karena masih ada sisa 1 bebek yang belum ketampung, jadi kita bikin kandang yang baru, yaitu kandang yang ke-7. Nah, makanya itu kandangnya itu ada 7. Begitu. Jadi dari 20 ekor bebek, maksnya 3,
jumlah kandangnya 7, seperti itu. Akan saya lanjutkan ke nomor 13. Nah, Pak Yaya membeli buah mangga dari petani sebesar 10.000 per kilogram. Kemudian mangga tersebut dijual lagi dengan harga 15.000. Berapa persen laba atau untung yang diperoleh Pak Yaya? Misalkan harga belinya 10.000, jualnya 15.000. Contoh keluarannya ya 50% karena labanya itu ya setengahnya dari harganya seperti itu. Nah, kita bisa kita bikin dulu float beli, float jual dan float laba, lalu bikin printf harga beli, harga jual dan persen laba yang ini akan menerima inputan di line 21 dan 23 itu ntar akan menerima inputan. Lalu di 25 itu line 25 akan perhitungannya ya. Nah, perhitungannya gimana? 100% dikali jual dikurang beli dibagi beli, karena yang ditanyakan adalah labanya ya, bukan rugi. Kalau rugi ya pasti akan kebalikannya seperti itu. Lalu karena ini dalam persenan, dimintanya kita kalikan dengan 100%. Nah, langsung kita ke run. Nah, runnya misalkan aku belinya 30.000. Nah, harga jualnya itu berapa misalkan? Harga jualnya 45.000. Nah, labanya itu ada 50%. Seperti itu. Jadi sudah benar ya? Oke, langsung saya lanjut ke nomor 14. Bu Raisa bersepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 130 meter per menit. Ia tiba di pasar dalam waktu 15 menit. Berapa meter jarak rumah Bu Raisa dari pasar? Ini waktunya. Jadi langsung aja kita in A dan B. Di sini ada printf waktunya ntar user akan inputnya dalam menit, lalu kecepatan itu dalam meter per menit. Nah, ntar kita baru tahu deh jaraknya. Nah, kan kalau jarak itu kan rumusnya apa? Kalau di segitiga tuh biasanya kalau belajar fisika, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu, seperti itu. Jadi makanya rumusnya sama, A kali B langsung. Kita coba ya. Misalkan waktunya berapa menit? 180 menit. Kecepatannya berapa ya kira-kira? Kecepatannya itu berapa ya? 50. Nah, berarti jarak yang akan ditempuh adalah 9.000 karena yang itu didapatkan dari 180 dikali 50. Kan 18 kali 5 berapa? 90 ditambah 02 jadinya 9.000. Seperti itu. Jadi sudah benar. Saya lanjutkan ke soal terakhir dari soal mahir dari materi ini, yaitu suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja dalam 20 hari. Jika diasumsikan kecepatan setiap pekerja sama, maka 5 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu. Nah, misalkan yang tadi ya, contohnya ya, 8 itu pekerja lama, lalu 5 pekerja baru, waktu harinya 20 hari. Waktu lamanya itu 20 hari. Lalu keluarannya itu waktu barunya itu 32 hari karena ini waktunya lebih lama karena pekerja barunya lebih sedikit daripada pekerja lamanya. Nah, langsung kita ke kodenya. Langsung integer kita masukin A, B, dan C di mana A itu pekerja lama, B pekerja baru, C waktu lama. Nah, di sini ada inputan sama pekerja lama orang, yaitu orang, lalu printf pekerja baru atau orang, lalu printf waktu lama kita nyalakan dalam hari, lalu yang terakhir baru ini kan dalam inputan semua, baru kita dapatkan perhitungannya di sini. Nah, perhitungannya A atau pekerja lama dikalikan dengan pekerja baru, pekerja lama dikalikan dengan waktu lama
dibagi dengan pekerja baru. Baru kita mendapatkan waktu barunya dalam hari. Oke, kita coba ya. Kita coba compile dan run. Ini misalkan konstruksi pekerja lamanya itu ada 18 orang. Pekerja barunya atau yang sekarang itu berubah atau berkurang dari 18 menuju misalkan 10 orang. Waktu lama harinya itu misalkan seharusnya bisa dikerjakan dalam waktu 32 hari. Nah, kita lihat di sini waktu barunya itu makin lama ya, karena orangnya makin sedikit. Gitu. Sedangkan beban kerjanya itu sama. Jadi awalnya seharusnya bisa diselesaikan dalam 32 hari, jadi diselesaikan 57 hari oleh 10 orang. Seperti itu. Baik, sudah selesai dari materi kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas materi baru. Jadi terima kasih sudah menonton video kali ini. Ya, izin pamit.